Padahal Kariko baik dan perhatian sama gue. Tapi rasanya gue emang belum siap deh ngebuka hati lagi. Meski hubungan gue sama Davin udah gak ada harapan. Semoga aja Kariko bisa ngerti keputusan gue. Udah dong. Saya jangan down kayak gini dong, Syah, jadinya. Ayo sini buka dulu. Itu emang penulis yang gagal, Teh. Aku terlalu optimis. Sampai aku gak sadar kalau aku tuh gak pantas jadi penulis. Terus kamu kecewakan sama aku. Kamu kecewakan tuh sama aku. Pasti kamu kecewa sama aku. Loh, kamu ngomong apa sih? Kan gak jadi kedengeran sini. Kamu tuh jangan samain perasaan sama minat kamu sebagai penulis, Tasya. Ya? Okta, kalau kamu mau ninggalin aku nggak apa-apa, Ta. Aku tuh emang jelek, penulis yang bodoh, kayak nggak guna, Ta. Pasti kamu nggak mau lagi kan sama aku, nggak apa-apa, Ta. Emang aku nggak pantas buat kamu, nggak apa-apa. Sya, udah, Sya. Kamu mau apa sih? Kamu jangan nenek deh, Sya. Aku gak suka kamu ngomong kayak gitu ya. Gak benar aku gak suka tapi. Aku gagal. Dengerin dulu. Sya. Aku itu sayang dan cinta sama kamu. Bukan karena kamu sebagai seorang penulis. Dan bukan karena kamu punya judul yaitu Secret Angel atau apalah itu. Ya? Tapi karena kamu sebagai Tasya. Dengerin deh. Dari pertama kali aku punya perasaan sama kamu. Kamu itu pelangi loh buat aku. Pelangi yang menemani aku di saat aku menjalani hidup aku yang terpuruk. Dan pelangi yang mewarnai hidup aku di saat yang aku tahu warna itu cuma hitam dan putih, Syah. Tapi tetap aja aku tuh sebagai penulis yang salah, Ta. Aku tuh nggak guna, cewek gagal. Apapun yang aku lakuin semuanya gagal, Ta. Aku udah usaha tapi tetap aja gagal. Pelan-pelan. Ya, tarik nafas dulu. Dengerin. Jadi nangis jadi hancur nih makeupnya. Dengerin dulu. Banyak loh. Ratusan kegagalan yang dialami sama banyak penulis. Ya, dan kamu baru 2 penolakan. Dengerin. Dan juga ada belasan pastinya dan lebih kegagalan yang dialami sama penulis yang terkenal. Tapi kamu lihat, setelah kegagalan yang mereka punya, mereka bisa kan jadiin karyanya mereka itu sebagai masterpiece dan terkenal di seluruh dunia. Iya enggak? Tasya, kamu itu masih bisa perjuangin diri kamu sebagai seorang penulis novel. Karena masa depan kamu masih panjangnya. Nggak tahu sepanjang apa, tapi kayak panjang banget. Kamu tahu nggak? Kenapa Tuhan menciptakan rasa pahit? Karena biar orang-orang itu pada tahu dan pada sadar kalau misalkan rasa manis itu lebih menyenangkan. Syah, kamu bayangin deh. Gini, mestinya kamu itu bersyukur kamu mengalami kegagalan ini. Karena apa? Itu bisa jadi motivasi kamu untuk biar kamu bisa bikin karya yang lebih bagus.
Kamu bayangin aja kalau kamu udah ngelewatin semua trial error yang ada di hidup kamu ini. Betapa bangganya kamu nanti dengan pengalaman-pengalaman dan kenangan-kenangan yang kamu punya. Dan betapa bangganya kamu bisa cerita ke anak-anak kamu nanti. Dan kamu juga bisa mengerti bahwa perjuangan kamu ini sebagai penulis itu juga bukan sebatas perjuangan yang cuma senang-senang aja, Syah. Dan aku tahu kok kalau kamu itu pasti lebih kuat dari apa yang kamu bayangin. Ya. Sorry ya, Tak. Hari ini aku gak bisa nemenin kamu perform di kafe. Aku lagi pengen sendiri dulu. Makasih ya Om udah nganter sampai sini. Iya, Michelle. Michelle, tunggu sebentar. Ya Om, Ada satu hal yang Om mau minta sama kamu. mau minta apa Om? Sebelumnya Om minta maaf ya. Sebenarnya kalau ini mungkin kesannya Om agak ikut campur urusan kamu. Om cuma nggak mau aja kalau nanti kamu ada masalah dengan Rifki ke depan. Maksudnya Om? Om minta kamu untuk jaga jarak dengan teman laki-laki kamu yang tadi bareng dengan kamu satu mobil. Ya, Om cuma nggak mau nantinya kamu ada masalah sama dia. Jadi Om lihat tadi aku di mobil sama Brian. Ya, siapapun itu dia, Om cuma nggak mau kalau nanti Rifki itu cemburu sama kamu ya. Oke, sebelumnya makasih Om udah nasehatin aku. Cuman Om juga tolong bilang sama Rifki supaya dia nggak egois jadi orang yang... Maksud kamu? Ya aku tahu sekarang Rifki lagi sedih, apalagi yang kesayangannya dia meninggal. Cuman kan nggak harus tutup komunikasi sama aku sama teman-temannya juga kan. Iya. Aku jadi bingung juga setiap mikirin dia, aku nggak tahu aku harus kayak gimana. Makanya sebelum Om nasihatin aku, suruh Rifki buat buka akses komunikasi ke aku dan teman-temannya. Maaf ya Om kalau kata-kata aku agak kurang berkenan buat didengar, cuman aku harus ngomong kayak gini. Kalau kayak gitu makasih Om udah nganter aku masuk dulu. Iya, Om ngerti ya? Iya Om. Oke. Makasih Om. Ya. Makasih ya. Ya. Udah tutup tapi kok lampunya nyala ya? Pintu juga nggak dikunci. Ani, Ocha, Farel. Siapa yang piket terakhir? Jadi gue aja yang kunci kali ya. Aneh banget tumben anak-anak. Rara, lo
ngapain balik lagi ke sini? Oh, enggak. Tadi gue kira belum tutup. Terus kan tas gue juga masih di sini. Oh. Jadi ketinggalan tas lo? Udah diambil? Udah. Ya bagus lah kalau gitu. Oh iya, Ra. Terus kabar Kariko gimana? Gue bener-bener gak tega ngeliat Tasya yang down banget kayak tadi. Gara-gara ditolak secara bertubi-tubi dari penerbit. Padahal selama ini gue ngeliat dia selalu ceria dan optimis. Tasya gimana lagi? Gue harus bantuin Tasya supaya dia bisa bangkit dan percaya diri lagi sebagai seorang penulis. Gue akan bantu Tasya cari penerbit sampai ada yang mau nerbitin novelnya dia.